Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Unsur Pendidikan dan Pengajaran Serdor Smart tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sumarno. Saya dosen di program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Galuh. Saya mengampu mata kuliah Sistem Drainasi di bidang tata kelola keairan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah sistem drainasi yang mempunyai bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah TS 173. Outline presentasinya, yang pertama deskripsi mata kuliah, kemudian capaian mata kuliah, CPMK, kemudian sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaiannya. Deskripsi mata kuliah, sistem drainasi ini mempelajari konsep dasar dan kriteria sistem drainasi, di mana mahasiswa dapat mempelajari, menganalisis hidrologi dan hidrolika, serta analisis tutupan lahan berbasis sistem informasi geografis, merencanakan hidrolis, saluran dan bangunan pelengkap, menginterpretasikan perencanaan sistem drainasi, merencanakan pemodelan drainasi dengan Environment Storm Water Management Model, dan merencanakan sistem drainasi yang berwawasan lingkungan. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah ini yaitu sistem drainasi dengan SKS 3 SKS, kode mata kuliahnya TS 173. Pada semester kelima, di semester 5, sifat mata kuliahnya wajib, prasyarat yaitu mata kuliah itu hidrologi dan hidrolika. Capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK-nya, yang pertama mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan kriteria sistem drainasi. Kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis hidrologi dan hidrolika, serta analisis tutupan lahan berbasis sistem informasi geografis. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan perencanaan sistem drainasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan sistem drainasi. Yang terakhir, mahasiswa memiliki kemampuan soft skill, mampu berkomunikasi lisan dengan baik, bekerja sama dalam kelompok, mengelola atau leadership dalam kelompok. Sistem pembelajaran, itu jumlah pertemuan itu ada 14 kali pertemuan dengan tatap muka itu 3 kali 50 menit, dan penugasan terstruktur itu 2 kali 50 menit, dan belajar mandiri itu 3 kali 60 menit. Untuk ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan untuk ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Materi pembelajaran itu di CPMK itu untuk minggu ke-1 dan ke-2 itu ada penjelasan konsep dasar dan kriteria sistem drainasi. Kemudian di minggu ke-3, minggu ke-4 dan 5 itu mendiferensiasikan hidrologi dan hidrolika serta tutupan lahan berbasis sistem informasi geografis. Kemudian di minggu ke-6 dan minggu ke-7 itu merencanakan hidrolis, saluran, dan bangunan pelengkap. Untuk minggu ke-8 itu melakukan evaluasi di tengah semester atau ujian tengah semester. Kemudian minggu ke-9 dan minggu ke-10 itu menginterpretasikan perencanaan sistem drainasi. Kemudian di minggu 11, 12, dan 13 itu merencanakan pemodelan drainasi dengan Environment Storm Water Management Model 5.1 atau EPA SWMM. Kemudian di minggu ke-14 dan minggu ke-15 itu merencanakan sistem drainasi berwawasan lingkungan. Untuk minggu 16 itu melakukan evaluasi akhir semester atau melaksanakan ujian akhir semester. Catatan untuk RPS-nya itu dalam yang pertama itu capaian pembelajaran lulusan, ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian CPMK-nya, sub CP mata kuliahnya, kemudian indikator penilaian, kriteria penilaian, bentuk penilaian, bentuk pembelajaran, metode pembelajarannya, materi pembelajaran, serta bobot penilaian. Untuk metode pembelajaran, yang pertama itu small group discussion. Itu mahasiswa dibuat kelompok untuk belajar kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah yang bersifat problematik untuk didiskusikan. Kemudian role play dan simulation, itu mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam memahami suatu masalah di daerahnya sebagai
perannya mengangkat peristiwa dalam bentuk cerita untuk mendapatkan simulasi penyelesaian masalah yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian discovery learning, itu mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menemukan sendiri pengetahuan atau masalah yang akan disampaikan sehingga terjadi komunikasi dua arah dan suasana kelas menjadi interaktif dan komunikatif. Kemudian self-directed learning, yaitu mahasiswa diberikan kemandirian untuk belajar sebagai peningkatan pengetahuan, keahlian, dan prestasi melalui inisiatif sendiri dalam merencanakan pelaksanaan dan evaluasi tergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan otonomi yang dimilikinya, meskipun nantinya membutuhkan bantuan atau nasihat dari orang lain. Kemudian metode pembelajaran berikutnya yaitu cooperative learning, yaitu mahasiswa mendapatkan kesempatan membina dirinya sendiri secara aktif pengetahuan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian metode pembelajaran berikutnya collaborative learning, yaitu mahasiswa diberikan kesempatan berkolaborasi dengan 2 atau lebih orang dalam belajar atau berusaha untuk belajar secara bersama-sama. Contextual learning, yaitu mahasiswa diberikan pemahaman tentang situasi dunia nyata dan mendorong membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam situasi di kehidupannya. Kemudian terakhir, metode pembelajarannya itu project based learning, yaitu mahasiswa mengidentifikasi kasus dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving atau mengidentifikasi kasus dan subkasus persoalan yang ada di lapangan dan melakukan investigasi. Sistem penilaian itu ada aspek penilaian dan presentasi, itu kehadiran itu 20%, untuk etikanya itu 20%, untuk tugas itu 15%, kuis 5%, hasil UTS 20%, hasil UAS 20%, kedisiplinan 10%, kemudian deskripsi sikapnya jujur, aktif dalam perkuliahan, mampu bekerja sama dengan baik, maka nilai angkanya di atas 75 dan jenjangnya sangat baik. Kemudian deskripsi sikapnya jujur, aktif dalam perkuliahan, cukup mampu bekerja sama, nilai angkanya antara 60 sampai 75, jenjangnya baik. Kemudian deskripsi sikap itu jujur, kesungguhan dalam perkuliahan, nilainya 40 sampai 60, itu jenjangnya cukup. Kemudian untuk deskripsi sikap, untuk jujur tidak antusias dalam perkuliahan, itu 25 sampai 40, jenjangnya kurang. Sedang deskripsi sikapnya tidak jujur, tidak antusias dalam perkuliahan, nilainya kurang dari 25, itu jenjangnya sangat kurang. Untuk komponen nilai belum lengkap, nilai angkanya pasti tidak lengkap dan jenjangnya juga tentu tidak diperhitungkan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah sistem drainasi secara online. Baik, selamat pagi kepada semua mahasiswa. Kita mulai perkuliahan ya, karena kita sebagai mahasiswa harus belajar untuk tepat waktunya. Nah, saat ini kebetulan kita akan mempelajari tentang sistem drainasi. Sebelumnya kita sudah ada pertemuan perkuliahan ya di tingkat 1, yaitu tentang menggambar rekayasa ya. Menggambar rekayasa 1 dan 2, dan saat ini saya diberikan amanah juga untuk mengampu sistem drainasi. Tentunya juga mahasiswa semua di sini, adik-adik semua sudah pada mengenal saya ya, karena nama saya juga sudah tercantum. Nah, saat ini sistem drainasi itu di pertemuan pertama ya, tentang konsep dasar dan kriteria sistem drainasi. Ada ketentuan dalam perkuliahan, tentunya saudara-saudari semuanya harus tepat waktu ya. Jangan sampai terlambat, karena itu mencirikan diri kita, jati diri kita sebagai orang yang disiplin. Kemudian juga mohon untuk etikanya tidak memakai baju kaos ya, dan mematikan webcam saat proses pembelajaran. Itu juga bagian dari etika terhadap diri kita sebagai latihan kita nanti di kehidupan yang sebenarnya. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswi harus taat segala peraturan perkuliahan ya, yang sudah ditentukan baik oleh program studi
oleh fakultas dan juga oleh universitas. Kemudian juga kehadiran juga ditentukan, jadi jangan sampai mahasiswa itu hanya mengisi absen. Kehadiran di sini juga mahasiswa harus siap untuk menerima materi yang akan disampaikan, bukan hanya sekedar hadir dan mendengarkan saja, tapi harus disimak karena segala sesuatu yang disampaikan insya Allah akan bermanfaat. Dan ada sedikit kata-kata yang perlu kita ingat, itu untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan selalu ada harapan. Jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan tanpa ada harapan. Kemudian sesuai Pak Ridwan Kamil yang mengatakan pernah tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras dan tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Maka kita di sini juga bagian dari kebersamaan untuk mencapai keberhasilan dengan jalannya nanti masing-masing ya. Tentu dengan kerja keras. Dan jangan lupa juga berdoa ya, berdoa untuk diri kita dan juga berdoa untuk keluarga kita, dan juga kita tentunya meminta doa kepada orang tua karena seorang anak akan berhasil dengan diiringi doa dari orang tua. Maka perlakukan orang tua kita seperti raja, insya Allah diri kita pun akan diperlakukan oleh Tuhan seperti raja. Paham ya kepada para mahasiswa semuanya? Paham, Pak. Mohon maaf juga perkuliahan masih diadakan secara online ya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat selesai agar nanti kita bisa bertatap langsung ya. Nah, materi perkuliahan untuk pertemuan ke-1 dan ke-2 di sini yaitu akan menjelaskan tentang konsep dasar dan kriteria sistem drainasi. Tentunya mahasiswa memahami pengenalan sistem drainasi dan prasarananya. Kemudian mahasiswa juga memahami permasalahan drainasi perkotaan. Sebelum ke materi, di sini kiranya ada yang sudah pernah mendengar tentang sistem drainasi. Silakan dari mahasiswa atau mahasiswi, ada yang sudah mengenal tentang sistem drainasi. Kalau masalah salah benar itu kan nanti juga dibenarkan ya, karena yang penting kita sudah mampu untuk bisa berkomunikasi. Silakan, dari siapa? Halo? Halo, Pak. Ya, silakan. Kang Setianata Praja, silakan. Sudah tahu tentang untuk sistem drainasi? Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk tadi sistem drainasi ya, Pak. Pernah mendengar, Pak, namun belum mendalami ya, Pak. Ketika kita berjalan di suatu perkotaan ataupun suatu sistem di daerah, saya melihat sistem drainasi itu tidak lepas dari yang namanya alur air, kemudian kemana arah air itu mengalir, ternyata sangat penting, Pak. Tidak dipisahkan dari beberapa bangunan-bangunan, kemudian di jalan-jalan sendiri itu, Pak, sangat penting sekali, Pak. Mungkin untuk nanti lebih lanjut, barangkali Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Kang Setianata Praja. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menguraikan hal yang lain? Silakan. Dari mahasiswinya, dari mahasiswi, silakan. Ya, silakan perwakilan. Kalau mahasiswa harus belajar ya untuk bisa bertanya. Silakan. Ya, izin menjawab, Pak. Saya Nyi Kurniati. Baik, silakan. Ya. Teteh. Untuk drainase sendiri, yang saya tahu ya, Pak, untuk sistemnya itu biasanya seperti solokan atau saluran-saluran penguras yang memang adanya di bangunan-bangunan yang dibutuhkan untuk membuang air, Pak, seperti itu, Pak. Ya, mungkin kurang lebihnya bisa ditambahkan lagi di materi yang Bapak sampaikan. Oke, terima kasih ya, Teh Nyi Kurniati ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebelum ke pengenalan itu ada konsep dasar dan sistem drainasi, yaitu akan menjelaskan tentang pengenalan konsep, nanti
tentang jenis drainasi seperti apa, pola jaringan drainasi seperti bagaimana, kemudian tingkatan saluran drainasi ya. Nah, ini pengenalan konsep drainasi ini oleh Prof. Suripin ya tahun 2003. Itu drainasi itu berasal dari kata drains yang artinya mengeringkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Di mana drainasi merupakan sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk menangani persoalan kelebihan air, baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah atau yang di bawah permukaan tanah. Jadi, kalau tanpa drainasi, wilayah tersebut juga tidak akan berfungsi dengan baik ya, karena tidak bisa menampung air yang intensitas hujan yang turun dari langit, begitu ya. Oke, kemudian ini konsep dasarnya. Jadi di mana ini adalah prototip wilayah perkotaan. Kemudian di sini misalkan ada akibat genangan air hujan. Nah, ini penanganan drainasinya yang sudah dilakukan. Di sini ada drainasi primer, sekunder, dan drainasi tersier ya. Nah, dalam saluran drainasi primer itu ada biasanya saluran utama. Nah, saluran utama di perkotaan, kemudian masuk di saluran sekunder. Rata-rata saluran sekunder di sini yaitu di bagian-bagian jalan kebanyakan. Dari ini juga ditampung. Jadi si penampungan dari sekunder masuk ke primer. Nah, kemudian untuk drainasi tersier sendiri itu menyalurkannya masuk ke saluran sekunder. Biasanya juga sebelum ke yang terakhir itu badan air penerima, itu biasanya sungai. Si saluran drainasi primer tersebut adalah biasanya bisa ditampung oleh kolam retensi atau bisa langsung ke badan air penerima ya. Jadi wilayah suatu perkotaan ini ya memang memerlukan sistem drainasi. Kalau tanpa ada sistem drainasi, nah di sini tidak akan bisa mengalirkan atau menampung. Namun pada saat ini banyak para ahli mengatakan bahwa untuk sistem drainasi di sini bukan hanya sekedar mengalihkan air atau memindahkan air, tapi juga meresap. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Nah, fungsinya yaitu misalkan ini hujan, nah ini adalah saluran, kurang lebih seperti, karena bentuk saluran juga macam-macam ya. Nah, sebetulnya dalam mata kuliah ini konsep dasarnya kita bagaimana bisa menghadirkan atau memperhitungkan debit banjir yang ada. Nah, berhubungan debit banjir di sini itu ada koefisien limpasan, intensitas hujan, dan luasan daerah tangkapan. Jadi besar kecilnya ini tergantung ini, ada koefisien limpasan, intensitas hujan, dan luasan daerah tangkapan. Koefisien limpasan ini adalah koefisien limpasan yang ada di pada saluran tersebut. Nah, kemudian untuk intensitas hujan di sini adalah yaitu aliran air yang turun dari proses hujan, begitu. Nah, untuk luasan daerah tangkapan adalah luasan yang ada yang akan ditinjau. Tentunya di masing-masing luasan daerah juga memiliki perbedaan. Nah, karena setiap luasan daerah misalkan posisinya di sini adalah perumahan, tentu untuk koefisien akan berubah. Atau misalkan di sini adalah perkebunan juga sama. Itu tergantung. Nah, ini konsep dasar untuk mata kuliah ini ya. Jadi kita nantinya akan bisa mengetahui untuk mengevaluasi. Misalkan di daerah kita untuk mengevaluasi nantinya PUH-nya, periode ulangnya 2 tahunan, 5 tahun, 10, dan 25 sampai 50 sampai 100 tahun. Namun juga kita juga bisa mendapatkan nilai ketika kita menganalisis, ketika memang di situ ada genangan, bagaimana cara mengantisipasi genangan di sini. Nah, ini salah satunya kita untuk memperhitungkan debit banjir. Nah, begitu ya. Nah, ini untuk belajar konsep sistem drainasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pengenalan konsepnya. Jadi untuk drainasi perkotaan itu didefinisikan sebagai ilmu drainasi yang mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan yang ada di kawasan kota. Desain drainasi perkotaan memiliki keterkaitan dengan tata guna lahan, rencana tata ruang kota, dan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat. Kemudian ada juga dari fungsi drainasi. Nah, ini sangat banyak sekali fungsi drainasi, di mana yang pertama itu mengeringkan bagian wilayah kota, kemudian mengalirkan kelebihan air permukaan
ke badan air terdekat secepatnya agar tidak terjadi banjir. Kemudian mengendalikan erosi tanah, mengelola sebagai air permukaan akibat hujan. Kemudian juga meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Kemudian menjaga jumlah dan kualitas air limpasan permukaan agar kualitas lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dapat dipelihara dengan baik. Kemudian juga menghindari banjir dan kerugian-kerugian yang mengakibatkan. Kemudian penataan fasilitas drainasi yang aman bagi masyarakat, kemudian memelihara sumber daya air khususnya menjaga agar siklus hidrologi berputar dengan normal, karena tanpa terjadi dengan normal maka akan timbul bencana ya. Kemudian mendapatkan fasilitas drainasi yang layak dari aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka nanti kita mempelajari ini juga bukan sekedar bagaimana membuat sebuah saluran drainasi, juga kita harus memperhitungkan terhadap kelayakan dari aspek teknisnya. Kalau teknis kita pelajari, tapi yang selalu yang di lapangan itu terkadang tidak mengindahkan terhadap sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada. Padahal itu sangat penting karena tanpa aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka aspek teknis tersebut tidak terdukung dengan baik. Yang ada nanti akan merugikan, berdampak terhadap perkembangan ekonomi, kemudian juga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dampak sosial dan juga akan merusak lingkungan. Kemudian juga menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi sudah dibuatkan nanti drainasi malah di sana tidak sesuai fungsinya. Karena kalau aliran air tidak mengalir dan mengendap, maka akan timbul banyak penyakit yang terjadi ya. Kemudian yang terakhir untuk fungsi drainase itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan banjir. Karena perbedaan genangan dan banjir harus kita ketahui, jangan sampai sedikit ada air kita katakan banjir begitu ya. Tapi dikatakan genangan. Nah, kalau banjir itu ada ketentuannya. Biasanya jangan sampai antara banjir dengan genangan kita tidak mengetahuinya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini ada jenis drainasi berdasarkan menurut sejarah terbentuknya, kemudian menurut letaknya, menurut fungsinya, menurut konstruksinya, menurut daerah pelayanannya, dan daerah khususnya. Nah, ini menurut sejarah terbentuknya. Ada drainasi alamiah atau natural drain. Kemudian drainasi buatan. Oke, kepada Pak adik-adik ini, apakah di antara dua ini di daerah saudara ada dua-duanya atau salah satunya? Ada dua-duanya, Pak. Ada dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Jadi ada alamiah dan ada drainasi buatan. Keduanya tapi kita juga itu bagus nanti kita buatkan untuk tugas perencanaannya ya, bagaimana kita mengkaji apakah kapasitas yang ada sekarang di daerah adik-adik sendiri apakah layak atau tidaknya untuk menampung air yang terjadi saat ini atau dikatakan intensitas hujan ya. Kemudian ini ada drainasi permukaan dan drainasi di bawah permukaan. Gimana di daerah masing-masing ada juga ini drainasi permukaan atau drainasi bawah permukaan? Silakan ada. Di daerah mana? Coba Kang Ilham Fauji. Itu di daerah Kang Ilham Fauji ada. Drainasi permukaan tanah. Di daerah mana itu, Kang? Halo? Wah, ini kayaknya sinyalnya ya. Coba di Kang Ade Budi Setiawan. Ada ya di daerah mana, Kang Ade? Daerah Sadananya, Pak. Oh, Sadananya. Itu drainasi permukaan berarti ya, Kang ya? Iya, ya, Pak. Oh, ya karena wilayahnya pesawahan ya, Kang ya? Iya, pesawahan. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian ini menurut fungsi. Nah, menurut fungsi ini tidak ada drainasi terpisah fungsinya atau drainasi campur fungsinya. Nah, di mana si air itu limbahnya itu dipisahkan, nah ini disatukan. Nah, coba menurut tinjauan di daerah masing-masing. Ini di daerah mana nih yang drainasinya terpisah? Silakan. Teh Tantri. Ada di daerah Teh Tantri ada drainasi terpisah atau drainasi campur di sana? Ada, Pak. Dua-duanya ada? Atau iya, ada.
Kalau yang terpisah di daerah mana? Yang terpisah daerah saya Pak di dekat stasiun. Oh, dekat stasiun. Di stasiun Ciamis ya? Ya, Oke. Kalau daerah yang seperti campur di mana itu? ada di dekat Jogja sebelahnya Pak. Oh, dekat Jogja. Ya. Jogja Ciamis. Kalau di daerah Kang Ishak, ada Kang Ishak? Wah, jangan melamun terus Kang Ishak. Karena kuliah masih panjang ya. Di daerah mana Kang Ishak? Daerah Linggasari, Pak. Oh, Linggarsari. Ini ada yang terpisah atau campur atau dua-duanya? Ada dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau perumahan-perumahan di Ciamis itu kebanyakan sudah terpisah atau masih campur ya? Ada yang tinggal di perumahan di sini? Ada. Ada, Pak. Nah, itu masih sudah terpisah atau campur? Kebanyakan campur sih, Pak. Kebanyakan campur ya. Nah, itu kan bisa jadi tugas nanti ya, bagaimana cara kita mengevaluasi membuat sistem drainasi yang terpisah. Harusnya kan terpisah ya, jadi berfungsi mengalirkan suatu jenis airan buangan saja, misalkan air hujan itu khusus, air limbah juga khusus ya. Nah, jadi kalau campur kan nanti air limbah dengan air hujannya tercampur. Nah, mending kalau misalkan dari air limbah sudah ada filtrasinya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita nanti kalau jadi developer ataupun apa harus sesuai ya dengan keilmuan kaidah, karena ini tadi konsepnya berdasarkan terhadap drainasi itu kita merencanakan bukan hanya teknis kan, ada sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini lingkungan. Kalau kita membuat sebuah sistem yang berdampak terhadap lingkungan, maka lingkungan kita akan tercemar. Nanti kalau satukan limbah, kemudian akan terjadi sedimen karena cairan yang dibawa oleh limbah itu beda dengan cairan yang dibawa oleh hujan, begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini menurut konstruksi. Nah, untuk menurut konstruksi itu ada sistem drainasi terbuka dan ada sistem drainasi tertutup. Nah, biasanya kalau drainasi terbuka dan tertutup itu yang sudah pernah lihat oleh adik-adik di mana? Nih, misalkan drainasi terbuka nih di mana? Silakan, ada yang pernah misalkan lagi jalan-jalan, lagi dengan doinya atau dengan saudara, dengan rekan-rekan, kan pasti harus tahu ya. Nah, makanya nanti kalau jalan-jalan, kita sebagai mahasiswa sipil, calon engineering itu, jangan hanya larak-lirik hal yang lain, tapi juga harus yang berhubungan dengan keilmuan kita, begitu ya. Silakan Kang Reza Kusnandar. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk drainase yang saya lihat ya Pak, terutama di jalan-jalan raya. Kalau menurut saya yang terbuka itu biasanya yang di jauh dari pemukiman Pak. Oke, ya. Kan ada kebun atau halaman apa gitu. Betul. Yang tertutup kebanyakan itu yang banyak pemukiman Pak. Jadi menutup untuk jalan masuk juga ke rumah-rumah. Mungkin itu Pak yang saya tahu Pak. Baik. Ini kayaknya Kang Reza sering jalan-jalan ya. Dan bagus. Harus jadi contoh ya. Kita harus jadi pengamat begitu ya. Mahasiswa biasa orang-orang ini kan berkata bahwa kita mahasiswa harus jadi agen obceng ya, atau kontrol sosial. Kita harus peka terhadap sosial lingkungan kita. Ketika keilmuan yang sudah kita dapatkan, kemudian kita mencoba untuk belajar menganalisis lah, minimal dengan visual saja, bukan dan dulu dengan teori atau metode penelitian ya, karena itu memang ada tempatnya. Tapi minimal dengan kacamata kita melihat, oh ini terbuka, ini tertutup. Nanti kalau sudah mendapatkan ilmu ini kan, apakah ini yang terbuka layak tidak? Misalkan tadi dikatakan oleh Kang Reza kan, kalau yang tertutup itu biasanya di permukiman ya. Memang, nah itu tadi faktor teknis terhadap dampak sosial. Bagaimana kita kalau membangun saluran drainasi di tempat permukiman secara terbuka ya. Apalagi kalau misalkan di sana ada anak-anak dan sebagainya, jangan anak-anak ya, Anda aja sudah mahasiswa, kalian gitu ya, adik-adik di sini sudah mahasiswa juga. Saya kira kalau setidaknya kalau terbuka seperti ini akan berbahaya, akan berdampak terhadap kecelakaan. Maka berhubungan dengan dampak sosial atau berdampak kecelakaan, misalkan di jalan ada kendaraan dan sebagainya, maka berdampak terhadap ekonomi, timbul kemacetan dan sebagainya. Banyak sekali ya. Betul ya. Terima kasih Kang Reza ya.
Itu semakin diasah nanti analisisnya Kang Reza ya. Jadi kalau lihat ini begini begitu ya. Siap Pak, siap. Oke, kemudian ini menurut pelayanan ada drainasi mayor, ada drainasi minor. Kalau mayor itu jadi drainasi mayor mengumpulkan air buangan dari jaringan drainasi minor dan menyalurkan ke sistem pembuang alam terdekat seperti sungai, danau atau laut. Nah, kalau untuk minornya itu adalah perkotaan yang telah terbangun, jadi melayani suatu kawasan di perkotaan. Contohnya adalah area permukiman, perdagangan, perkantoran, perindustrian, atau saluran drainasi yang dibuat atau pada sistem berupa saluran buatan manusia. Nah, kalau sungai dan danau atau laut di wilayah kita ya, terutama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu rata-ratanya semuanya itu adalah sungai dan danau atau laut buatan alami ya semuanya ya. Kemudian ini daerah khusus ya, ada untuk drainasi di wilayah zona wisata, zona lapangan terbang, zona olahraga, dan zona industri. Tentu nanti pada konsepnya membuat rencana sistem drainasi itu akan berbeda. Makanya kalau berbicara saluran itu hanya satu induk. Tapi sebelum kita membuat sebuah penyelesaian terhadap saluran drainasi, kita harus buat kajian analisis untuk membuat master plan drainasi tersebut. Misalkan di wilayah satu kota untuk misalkan Kabupaten Ciamis. Mana nih di Kabupaten Ciamis zona wisatanya? Misalkan ada zona lapangan terbangnya, atau zona lapangan olahraga, atau zona industrinya. Nah, dari masing-masing tersebut nanti akan berbeda secara teknisnya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana. Dan tentunya juga debitnya juga akan berbeda, karena tadi dikatakan bahwa konsep dasar perhitungan untuk debit atau KI itu adalah ada intensitas, ada koefisien, ada area begitu ya. Jadi kalau misalkan areanya di sini wisata dengan misalkan industri tentu akan berbeda. Nah, koefisien limpasan pun akan berbeda. Kemudian juga intensitas hujan meskipun misalkan sama tetapi dengan wilayah berbeda, karena intensitas hujan itu adalah diperhitungkan berdasarkan analisis hidrologi. Nah, karena memang syarat untuk saudara atau adik-adik mendapatkan materi atau kuliah di mata kuliah sistem drainasi adalah harus lulus dulu di hidrologi begitu. Jadi kita nanti juga di pertemuan berikutnya ada sedikit membahas tentang analisis hidrologi ya, tapi tidak menyeluruh gitu kan, karena sudah disampaikan sebelumnya. Karena untuk mendapatkan nilai intensitas hujan itu perlu analisis hidrologi, karena tiap wilayah beda. Misalkan sekarang bisa saja untuk drainasi nanti di zona wisata dengan olahraga satu wilayah bisa. Kalau berbeda wilayah, berbeda stasiun penangkalan curah hujan, itu akan berbeda. Karena dalam penelitian di sini ada untuk mendapatkan data primer dan data sekunder itu perlu ya, diperlukan, harus ada berkesinambungan. Baik, kemudian pola jaringan drainasi. Nah, ini ada beberapa pola jaringan drainasi yang harus kita ketahui. Jadi setelah tadi berbicara zona, wilayah dan ketentuan sebagainya, ada pola jaringannya. Jadi ini pola jaringan itu berdasarkan ketentuan di tempat yang berbeda. Tidak misalkan di tempat ini harus sama alamiahnya, tidak. Itu tergantung nanti lahan ataupun tergantung dari kondisi sosial di sana. Karena kalau berhubungan kita membuat saluran drainasi, tentu harus ada kebebasan lahan. Jangan sampai kita merencanakan sebuah saluran kita masuk kepada wilayah orang gitu ya. Betul-betul itu harus bebas. Biasanya tanah dari pemerintah atau tanah yang dibebaskan, tanah warga yang dibebaskan. Kalau tidak seperti itu, wah nanti dampak sosialnya akan terjadi chaos lah begitu ya. Nah, sini ada pola drainasi alamiah, ada pola drainasi siku, dan ada pola drainasi paralel. Itu bisa dilihat ya dari saluran utamanya. Kalau alamiah itu biasanya seadanya, kemudian kalau drainasi siku itu lurus, kalau drainasi untuk paralel itu ada yang langsung disambungkan ya. Jadi seperti kita kalau di jalan aja, kita misalkan sedang di jalan nasional gitu kan ya. Nah, itu kan ada kendaraan yang suka masuk ya. Nah,
Jalan juga sama itu, kalau istilahnya berbeda saja, ada yang jalan nasional, jalan kabupaten, jalan ini. Kalau drainasi kan ada drainasi primer, sekunder, dan tersiernya, begitu. Kemudian ini juga ada pola lain juga dari drainasi, ada yang pola grid iron, radial, dan sorry. Nah, ada yang drainase jaring-jaring ya. Ini sekali lagi tergantung dari bagaimana hasil analisis di lapangan, ketentuannya. Jadi tidak semua pola jaringan irigasi bisa sama. Pasti ada berbeda, nanti sesuai hasil dari survei. Nanti juga di akhir mata kuliah ini kita juga akan membuat tugas perencanaan kepada mahasiswa, itu agar ada input kemandirian mahasiswa dari otonomi dirinya, bagaimana di wilayah masing-masing terjadi ya. Selain Anda nanti mendapatkan nilai, juga akan bermanfaat di lingkungannya. Makanya kalau saya sarankan ketika nanti ada tugas yang disesuaikan, itu harus sesuai dengan yang ada di tempatnya masing-masing, begitu ya. Oh, sebentar ya. Ini ada lowbat baterai saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kemudian tingkatan saluran drainasi. Nah, ada drainasi primer, ini juga harap diperhatikan ya. Nanti di akhir ini ada kuis ya, untuk menambah nilai, gitu ya. Nah, kalau offline mah bisa nanti di bonus dikasih traktiran bakso ya. Makasih Pak. Kemudian ini karena kita online ya, jadi susah kan. Oke, ini drainase tersier, ada drainase primer yang sudah tadi saya katakan bahwa untuk drainase tersendiri itu saluran yang menangkap suatu badan air, saluran yang merupakan bagian dari suatu sistem drainasi. Kemudian ada drainasi sekunder, mengalirkan buangan air hujan yang diterima dari saluran drainasi tersier. Kemudian drainasi primer ini ada menerima buangan air hujan dari sekunder dan tersier, seperti tadi konsep di awal saya sampaikan. Kalau badan prima ini adalah saluran sungai dan laut atau danau. Nah, ini prototipnya begini. Jadi ini adalah pengendali banjir, ini sungai tetap ya. Alami yang dibuat oleh alam, terbuat oleh alam. Jadi, nah ini saluran primernya masuk ke sini. Nah, ini nanti sekundernya, kemudian ini dari rumah-rumah masuk sebagai saluran tersier. Oke ya, dapat dipahami ya? Oke, Pak. Oke, nah coba sekarang post test nih dari mahasiswa adik-adik ya. Coba jelaskan jenis saluran apa nih yang ada pada gambar di bawah ini. Coba yang ini. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Nanti dikasih bonus nilai ya. Sebutkan nama ya. Dah, silakan. Siapa? Ilham Oke, Fauzi, Pak. Kak Ilham Fauzi dulu. Kak Ilham dulu. Silakan. Apa, Kang? Kalau yang satu itu, Pak, drainase alamiah, Pak. Wah, hebat. Berarti memperhatikan ya. Bagus. Silakan. Tadi Kang Reja ya. Kang Reja. Aduh. Untuk yang kedua Pak, terima kasih Pak. Drainase buatan Pak. Oke, drainase buatan. Untuk yang ini, yang ketiga, silakan. Siapa yang tahu? Saya Pak, Tantri. Oke, silakan Teh Tantri. Itu adalah drainase permukaan. Oke, baik. Terima kasih. Yang ini coba, ini apa? Drainase apa? Coba, jelaskan. Saya Pak. Oke, siapa? Ratih Pak. Oke, Teh Rati, silakan. Itu drainase tertutup. Oke, baik. Selanjutnya, ini drainase apa? Coba. Pak Desi Suswanti. Oke, silakan Teh Desi. Drainase bawah tanah. Ah, baik. Wah, luar biasa ini ya. Program studi teknik sipil Unigal ini pada pintar-pintar semua ya. Memperhatikan ya. Alhamdulillah. Amin. Nah, memang perlu ya, karena ketika kita menghargai gurunya, ilmu kita akan bermanfaat. Itu entah hadis ataupun filosofinya begitu ya. Makanya semoga Anda selalu menghargai dan menghormati ilmu yang diberikan dari guru kita siapapun itu, agar kita bisa bermanfaat. Ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita dan tentunya dalam satu pekerjaan. Itu yang sudah saya alami. Oke. Nah, sekarang kuis ya. Nah, ini biar enggak rame, nanti pakai quote angkat tangan saja ya.
Silakan kuis nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud sistem drainasi. Silakan. Ayo silakan, nanti dapat nilai. Sebutkan nama ya. Ya, kalau salah benar tidak apa-apa, nanti kan diluruskan. Tadi kan sudah saya sampaikan juga tadi. Ya, silakan. Mau izin, Pak. Oh, silakan. Saya, Pak. Kang Setia. Ya, izin menjawab, Pak. Untuk pertanyaan nomor 1, mudah-mudahan kalau misalkan salah pun mohon diluruskan, Pak. Oh, siap. Sistem drainasi, yang saya tangkap dari materi yang Bapak sampaikan, yaitu di mana sistem drainasi adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk menangani persoalan kelebihan air, Pak. Baik kelebihan air yang berada di atas permukaan ataupun yang berada di bawah permukaan tanah, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Kang Setia Nata Praja. Baik, kuis yang kedua ya. Oke, silakan sebutkan jenis-jenis drainasi. Pak. Oke, Kang Henry. Kang Henry, silakan Kang Henry. Oh, nanti Kang Sandi Rahmawan ya, sebentar ya. Kang Henry dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya, Pak, untuk menjawab. Silakan. Jenis-jenis drainase di antaranya drainase alami, drainase buatan, drainase permukaan tanah, drainase di bawah tanah, drainase terbuka, dan satu lagi drainase tertutup, Pak. Wah, mantap, mantap. Terima kasih Kang Henry. Ya, Pak, sama-sama. Oke, lanjut. Sekarang kuis yang ketiga. Jelaskan perbedaan antara sistem drainasi alami dan buatan. Silakan. Teh Rati. Ya, Pak, izin menjawab untuk Silakan. sistem drainase alamiah dan buatan. Untuk sistem drainase alamiah itu biasanya yang kurang pemukiman atau biasanya di daerah desa-desa seperti itu. Ya, yang terbuat secara alamiah ya. Ya, kalau untuk yang buatan biasanya di daerah perkotaan itu lebih banyak drainase buatannya. Oh, kalau buatan ini dibuat oleh siapa biasanya? Manusia, Pak. Oke, terima kasih Teh Rati ya dan Kang Henry. Oke, baik, kuis yang nomor 4 ya. Apa yang dimaksud dengan drainase tersier dan primer? Silakan. Teh Nyi Kurniati, silakan. Oh, mohon ada suaranya, Teh. Izin, Pak. Ada, Pak, suaranya. Siap, lanjutkan, Teh. Untuk drainase primer sendiri, fungsinya untuk buangan air, Pak. Biasanya untuk yang paling ujung biasanya. Salurannya biasanya setelah sekunder dan tersier. Oke, baik. Yang tersier biasanya adanya di pemukiman, Pak, dan biasanya jenis salurannya saluran kecil gitu. Oke. Baik, terima kasih Teh Nyi Kurniati. Yang terakhir nih, bonus nih, dapat siapa nih? Mengapa seorang teknik sipil harus mempelajari sistem drainasi? Nah, mengapa? Coba. Nah, kalau tadi semuanya ada di slide kan. Nah, sekarang nih, kira-kira mengapa nih? Oh, silakan Kang Reja Kusnandar. Wah, semangatnya luar biasa nih Kang Reja. Mantap, Kang. Terima kasih, Pak. Sebelumnya mohon izin untuk bicara. Oke, siap. Kalau menurut saya, kenapa seorang teknik sipil harus mempelajari sistem drainase? Iya. Karena dalam sebuah perencanaan ataupun pembangunan sebuah sistem drainase itu tidak hanya dibutuhkan dalam hasil dari perhitungan-perhitungan mengenai debit ataupun koefisien limpasan, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, ataupun budaya di masyarakat sendiri gitu, Pak. Oke. Buat saya. Siap, terima kasih. Pak, bila belum lengkap, Pak. Oke, nggak apa-apa kan. Terima kasih, Pak. Tadi mana Kang Sandi Rahmawan ya? Hilang ya? Jawab. Adik. Kang Sandi mana? Kang Sandi? Udah Pak, terwakili tadi Pak. Coba Pak menjawab. Oh, siap. Silakan kalau ada yang menambahkan atau memang cukup nih dari Kang Reja? Ya sedikit menambahkan Pak. Oh boleh. Tadi katanya kenapa cukup. kita harus mempelajari sistem drainase?
untuk membantu mencegah persoalan seperti banjir, pengendalian air tanah, erosi, dan mencegah kerusakan. Oke, terima kasih ya dari semua mahasiswa-mahasiswi. Kita luar biasa semua ya, kuisnya ini terjawab ya. Biasanya yang Alhamdulillah. Banyak sekali ini, alhamdulillah ya. Pada hari ini juga mahasiswa di sini tuh adik-adik semua lancar semua ya. Aplaus kita buat kita semua ya. Oke, nah tapi ini masih ada nih untuk lebih memahami. Di sini juga coba Anda melakukan tugas mandiri ya. Bagaimana cara menentukan dimensi saluran terekonomis. Nah, ini bisa di screenshot nanti atau saya sampaikan nanti di WA ya, di grup WA-nya untuk tugasnya. Jadi Anda buatkan bagaimana untuk menentukan saluran drainase begini ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Itu dikumpul kapan, Pak? Oh, oke. Silakan untuk waktu. Saya tidak mau memperkosa kalian ya. Jadi kira-kira saudara bisanya atau adik-adik berapa hari atau 1 minggu? 1 minggu, Pak. 1 minggu, Pak. Boleh, Pak. Oke, 1 minggu ya. 1 minggu, Pak. Berarti di minggu kemudian ya, kurang lebih berarti tanggal 17 sekarang 7, berarti 21 ya. Siapa? Nah, nanti sebelum saya tutup ya, adik-adik tolong nanti mengisi ini absen ya. Nah, di sini nama lengkap nanti, alamat email, kemudian ada kelas ya, misalkan kelas apa, kemudian nomor induknya, nomor telepon, alamat lengkap, nanti bagaimana cara mengajar saya itu dinilai ya, kemudian sampaikan alasannya atau masukan apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dirubah. Nanti saya coba dikirim ke ini ya, ke chat ya di Zoom ya. Siapa? Bentar, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Nah, nanti untuk materi ini ada pertanyaan dari Kang Henry ya. Nanti materi saya sampaikan juga ya. Atau Anda bisa akses di Gelis ya. Galuh Learning. Nah, gitu ya. Oke. Cukup? Siapa? Tidak ada pertanyaan? Baik ya, semoga pada hari ini perkuliahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, lancar, dan sukses selalu untuk kita semua ya. Kita tutup dengan doa Fatul Majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari segala kekurangan, kehilafan, dan kesalahan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.